Perkalian bilangan pecahan. Perkalian pecahan A per B dengan pecahan C per D dapat dinyatakan sebagai A per B dikali C per D itu sama dengan A dikali C per B dikali D. Kita lihat di sini A dan C adalah pembilang, B dan D adalah penyebut. Jadi untuk perkalian pecahan, pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. Misalnya pecahan 2/3 dikali 4/5 ini dapat kita tuliskan menjadi, kita buat tanda pernya di sini, pembilang dengan pembilang berarti 2 dikali 4. Kemudian penyebut dikali penyebut berarti 3 dikali 5 sama dengan 2 dikali 4 8 per 3 dikali 5 15. Kemudian bagaimana jika bilangan pecahan dikalikan dengan bilangan bulat? Misalnya 2 dikali 3/7. Nah, untuk ini hasilnya ini kita buatkan menjadi 2 ini dikalikan ke pembilangnya. Berarti 2 dikali 3/7. 7-nya tetap di bawah sebagai penyebut. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 3, 6/7. Bagaimana dengan misalnya perkalian pecahan campuran? Misalnya 2/3 dikali 3 1/4. Nah, ini supaya lebih mudahnya ini tetap kita ubah dia menjadi pecahan biasa seperti ini. Berarti ini kita ubah, lihat 2/3 kita ubah menjadi pecahan biasa, berarti lihat 3 dikali 2 6, 6 ditambah 2 8, maka pecahannya menjadi 8/3 kali, kita lihat di sini untuk 3 1/4 pecahan biasanya menjadi 4 dikali 3 12, 12 ditambah 1 13, berarti ini 13/4. Nah, sudah menjadi pecahan biasa, maka bisa kita kerjakan seperti langkah contoh yang pertama ini. Berarti pembilang dikali pembilang, berarti 8 dikali 13 per penyebut dikali penyebut 3 dikali 4 sama dengan 8 dikali 13 yaitu 104, 3 dikali 4 yaitu 12. Nah, beginilah kira-kira cara mengalihkan bilangan pecahan. Contoh soal. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus, diadakan perlombaan lompat jauh bagi anak-anak umur 12 tahun ke bawah. Dari hasil perlombaan diperoleh juara 1 mampu melompat sejauh 1/3 meter dan juara 2 hanya mampu mencapai jarak 3/4 dari lompatan juara 1. Berapa meter hasil lompatan juara 2? Maka kita tuliskan di sini, diketahui tadi untuk juara 1 dia melompat sejauh
1/3 meter. Ini kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 3 kali 1 3 ditambah 1 4, berarti 4/3 meter. Sedangkan untuk juara 2 itu adalah, kita lihat di sini, 3/4 dari lompatan juara 1, berarti 3/4 dari lompatan juara 1 tadi, yaitu 4/3 meter. Nah, karena ini ada kata dari, berarti ini perkalian, maka kita tuliskan menjadi 3/4 dikali 4/3. Sehingga ini kita tulis pembilang dikali pembilang, berarti 3 dikali 4. 3 dikali 4, penyebut dikali penyebut, 4 dikali 3. Sehingga ini menjadi 3 kali 4 12, 4 kali 3 12. 12 dibagi 12 adalah 1, satuannya yaitu meter. Pembagian bilangan pecahan. Pembagian pecahan A per B dengan pecahan C per D dapat dinyatakan sebagai A per B dibagi C per D dapat dituliskan menjadi A dikali D per B dikali C. Kita lihat di sini A dikalikan dengan D, berarti pembilang ini dikalikan dengan penyebut D. Kemudian B dikali C, berarti penyebut B dikalikan ke pembilang C. Jadi ini semacam kali silang ya. Misalnya kita buat di sini 2/3 dibagi 4/5. Ini bisa kita tuliskan menjadi yang pertama, yaitu kita lihat A dikali D, berarti di sini A-nya 2, D-nya 5, berarti 2 dikali 5. Kemudian B dikali C, berarti di sini B-nya 3, C-nya 4, berarti 3 dikali 4. Sehingga di sini kita tuliskan 2 dikali 5 per 3 dikali 4. Ini sama dengan 2 dikali 5 adalah 10, 3 dikali 4 adalah 12. Bagaimana jika bilangan bulat dibagi dengan pecahan? Misalnya 3 dibagi 4/5. Nah, ini yang kita tuliskan menjadi seperti ini. Ini kita tuliskan 3 bilangan bulatnya kita kalikan dengan penyebutnya. Berarti 3 dikali 5. Kemudian penyebutnya yaitu ini menjadi penyebut di sini. Kita tuliskan 4. Nah, ini hasilnya sama dengan 3 kali 5, 15/4. Kemudian bagaimana jika bilangan pecahannya dibagi bilangan bulat? Misalnya kita buat 4/5 dibagi 3. Maka ini penulisannya menjadi, kita lihat ini tetap kita tuliskan di atas. Nah, yang menjadi penyebut di sini yaitu 5 dikali 3, berarti penyebutnya ini dikalikan ke bilangan bulatnya ya.
5 dikalikan ke 3. Tadi ini 3 dikalikan ke 5. Kita tuliskan 5 dikali 3 sama dengan yang di atas 4, yang di bawah 5 kali 3 15. Hasilnya berbeda ya jika yang ini yang dibagi adalah bilangan bulatnya, sedangkan ini yang dibagi adalah bilangan pecahannya. Contoh, seorang penjahit menerima 2/3 meter kain putih berbunga-bunga untuk dijadikan sapu tangan. Untuk tiap sapu tangan memerlukan 1/6 meter kain. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dibuat? Nah, di sini kita lihat yang pertama yaitu ada kainnya panjangnya 2/3 meter. 2/3 meter kain. Kemudian kain ini dipotong-potong dengan ukuran masing-masing 1/6 meter. Berarti ini dipotong menjadi panjangnya yaitu 1/6 meter tiap potong. Karena untuk tiap sapu tangan memerlukan 1/6 meter kain, maka pertanyaannya bisa kita buat menjadi ada berapa potong kain yang panjangnya 1/6 meter, kain yang panjangnya 2/3 meter dibagi 1/6, sehingga ini bisa kita nyatakan berarti 2 ini dikalikan 6, kemudian 3 dikalikan 1, sehingga di sini kita tuliskan 2 dikali 6 per 3 dikali 1 sama dengan 2 dikali 6 12, 3 dikali 1 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Berarti jawaban kita yaitu ada 4 sapu tangan yang dapat dibuat.